واسمعوا وأطيعوا جميعا رحمكم الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ويسرهم على إقامة الدين واختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Kullama labba mulibbun wa kabbar an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Allahumma inna nuwahhiduka wa nahudduk wa nu'minu bika wa la nukayyifuk wa na'buduka wa la nushabbihuk wa na'taqidu anna man shabbahaka bi khalqika ma arafak wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa habibuh man arsaluhu Allah ilaina rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamiddin. Amma ba'd, ittaqullah fil jahri wal sarra, fil jahri wal khafa, fis sarra wad dharra, fi kulli an wa awan. Qala Allah ta'ala wa lam yazal qailan alima ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ayyuhal muslimun, inna hadha yaumun qad 'azzamahu Allah wa rafa'a qadrahu, yaumun yuhyi fil muslimun sunnata abihim Ibrahim alaihissalam bima yuqaddimunahu minal adahi fi hadzal yaum wal udhiyah. Ikhwatul iman, qala anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunnatu abikum Ibrahim wa dzalika anna sayyidina Ibrahim alaihissalam uhiya ilaihi fil manam an yadhbaha waladahu Ismail. Faqad qala Allah ta'ala ikhbar Ibrahim annahu qala li waladihi qala ya bunayya inni ara fil manami an adhbahaka fanzur madza tara anni adhbahuka fanzur madza tara. Wa ru'yatul anbiya wahyi idza ra'aw syai'an fa'aluhu fa'azima sayyidina Ibrahim ala tahqiqi ru'ya. Dimulai dari kisah Abul Anbiya wal Mursalin Ibrahim alaihissalam, bapak Rohim umat. Istri bernama Sarah, Sayyidah Sarah, tinggal di kampung Kasdin. Kalau sekarang 10 km selatan Baghdad. Ketika itu kerajaan Babilonia, rajanya bernama Nabukadnezar. Suatu ketika seorang pemuda Ibrahim ini melakukan hal yang kontroversial, mecahin berhala-berhala yang disembah di tempat ibadat. Hanya disisakan satu yang besar, kemudian kampak yang untuk memecahkan berhala-berhala kecil dikalungkan di lehernya,
berhala yang besar itu. Begitu ketahuan, semua masyarakat gempar bahwa Tuhannya pecah, hancur. Mereka mencari siapa ini pelakunya. Dicari-cari, yang paling pas menjadi tersangka adalah Ibrahim. Qalu sami'na fatay yuqal lahu Ibrahim. Saya dengar ada pemuda nama Ibrahim, pasti itu yang melakukan. Setelah ditangkap, diintegrasi, ternyata betul, dibawa dan dia, apakah kamu yang mecahin berhala-berhala ini? Sambil tersenyum mengejek, Ibrahim jawab, tanya pada yang paling besar itu, yang ada kampaknya. Itu dia pelakunya itu. Orang-orang marah, jengkel. Masa kami suruh bertanya pada batu yang gak bisa ngomong, gak bisa melihat, gak bisa mendengar? Kamu hina kami. Ibrahim jawab, nah kalau sudah tahu batu tidak bisa melihat, gak bisa mendengar, gak bisa bicara, ngapain kamu sembah? Akhirnya Ibrahim disiksa, dibakar, dimasukkan dalam api yang sangat besar. Tapi Allah menyelamatkannya dengan firman-Nya, ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Api, jadilah kamu pendingin dan penyelamat kepada Ibrahim. Seandainya Allah tidak mengatakan wassalaman, niscaya Ibrahim mati kedinginan di dalam api. Masalah api, panas, es dingin itu semuanya bimasyiatillah. Kalau Allah menghendaki api dingin, es panas, bisa saja. Semua bimasyiatillah. Allah mengatakan, wahai api, dinginlah kamu. Jadi pendinginnya Ibrahim, wassalaman, dan yang menyelamatkan. Seandainya tanpa ada kata wassalaman, niscaya Ibrahim mati kedinginan di dalam api. Setelah selamat, Ibrahim mendapatkan tekanan dari masyarakat, juga dari raja dan masyarakatnya. Terpaksa Ibrahim dengan keluarga besar hijrah ke barat, jalan kaki dari Irak itu ke barat sangat jauh, menjumpai sungai, yaitu sungai Jordan. Menyeberang sungai tanpa jembatan, tanpa alat, sukses, berhasil sampai ke tepi barat. Sampai sekarang pun namanya masih tepi barat Palestina itu, Ad-Dhaffah Al-Gharbiyah, tepi barat. Sampai ke tepi barat, Ibrahim diberi nama Ibrani, penyeberang. Ibrani, penyeberang. Hebrew. Mengingat Siti Sarah mandul, tidak punya anak, maka Sayyidina Ibrahim menikah lagi dengan perempuan dari Mesir bernama Sayyidah Hajar. Tidak lama Hajar hamil, 9 bulan melahirkan anak laki-laki, diberi nama Yishmail. Yishma mendengar, Il atau Elohim, Tuhan. Itu bahasa Ibraninya. Bahasa Arabnya Ismail. Melihat istri muda punya anak, istri tua cemburu, maka Allah memerintahkan agar Ibrahim hijrah ke selatan sangat jauh. Sekarang saja kalau naik pesawat 1,5 jam Jeddah Yerusalem. Itu Nabi Ibrahim berjalan kaki bersama istri muda dan bayi yang baru dilahirkan beberapa minggu, beberapa hari lah. Jauh sekali berjalan ke selatan, sampailah biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Sampailah pada jurang yang tidak ada kehidupan, tidak ada tumbuh-tumbuhan satu batang pun, tidak ada air satu tetes pun. Jurang, kanan kirinya bukit tandus kering, batu-batuan. Baru istirahat sejenak, membentangkan tikar, Allah perintah agar Ibrahim kembali ke utara, ke istri tuanya di Yerusalem. Istri dan anak yang baru beberapa hari dilahirkan ditinggal sendirian. Akhirnya Hajar panggil-panggil, mau kemana Ibrahim?
Ibrahim tidak menoleh. Kalau menoleh nanti nggak tega. Mau kemana Ibrahim? Terus saja jalan. Kemudian Hajar berkata, apakah ini perintah Allah? Ibrahim jawab, iya, ini perintah Allah. Maka Hajar menjawab, kalau ini perintah Allah, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan, tidak akan menterlantarkan kami. Ringkas cerita, Ismail menangis, kelaparan dan kehausan. Hajar bingung mencari apa yang bisa dimakan atau diminum. Lari-lari antara gunung Safa dan gunung Marwah, tidak menjumpai apa-apa. Air setes pun tidak ada. Ismail semakin menjadi-jadi tangisnya, kakinya menghantam-hantam bumi. Maka biqudratillah wa ridhahu wa masyiatihi wa hikmatih, keluarlah dari ujung kakinya Ismail air yang sampai sekarang jangankan habis, berkurang saja tidak. Berkurang saja tidak. Padahal kalau musim haji ini paling tidak rata-rata ini sehari semalam 2,5 juta 3 juta liter. Bisa lebih. Dibikin rata-rata satu orang pakai 1 liter. Berarti 3 juta liter sehari. Tidak pernah berkurang, apalagi habis. Padahal di kanan kiri tidak ada danau atau sungai, tidak ada. Itulah yang disebut sumur Zam-Zam. Zam-Zam artinya muncrat ke atas. Keajaiban sumur Zam-Zam antara lain, kalau hujan, kalau sekarang sudah ditutup, dulu masih terbuka. Kalau hujan besar, air hujan masuk ke dalam sumur, tapi nanti sumur itu akan menolaknya, memuntahkan air dari luar, sehingga sumur Zam-Zam tidak terkotori oleh air dari luar. Dan kandungan air Zam-Zam, seperti semua dokter mengatakan, sangat besar, mengandung kalsium, zat besi yang bikin kita semua minum itu menjadi sehat dan segar. Maka qala Rasulullah SAW, ma'u Zamzam lima syuribalah, air Zam-Zam itu kalau kita minum harus niat apa saja yang kamu mau. Minta rezekinya lancar, minta sehat, panjang umur, minta kebahagiaan sebelum minum air Zam-Zam. Dengan adanya air Zam-Zam, maka yang pertama kali tahu burung-burung dari selatan terbang ke arah air tersebut. Diamati oleh suku bangsa Arab yang posturnya tinggi besar dari selatan, dari Arab Selatan, bernama suku Jurhum. Amalik, tinggi besar orangnya. Mengikuti terbangnya burung, ternyata betul ada air. Maka suku Jurhum bertempat di tempat itu, dan lama kelamaan nanti Sayyidina Ismail akan nikah dengan salah satu perempuan dari suku Jurhum. Ringkas cerita, Ibrahim setelah kembali ke utara, biqudratillah wa masyiati wa ridhah, Sayyidah Sarah hamil dan punya anak, diberi nama Ishak. Ishak nanti punya anak, diberi nama Yakub. Yakub itulah yang dipanggil Israel, Israelohim. Isra hamba, il Tuhan, artinya hamba Allah. Israel nanti Yakub akan punya anak 12 yang sampai sekarang terkenal dengan 12 suku bangsa Yahudi, yaitu Raubin, Shamun, Zabulon, Yahuda, Levi, Gad, Dan, Asir, Yasakar, Naftali, Yusuf, Bunyamin. Itulah 12 anak putranya, 12 orang putranya Nabiullah Yakub. Setelah 9 tahun, Nabi Ibrahim kangen dengan anak yang ditinggal itu. 9 tahun ingin lihat anak saya seperti apa. Ya ditinggal di jurang tadi. Datang Ibrahim dari utara ke selatan sampai di jurang tersebut yang sekarang Masjidil Haram. Ternyata anaknya sehat, ganteng, tampan, putih. Ismail umur 9 tahun. Dah kangen, Nabi Ibrahim kangen dengan anaknya. Tidur, di dalam tidur mimpi
Mimpi Allah perintah agar Ibrahim menyembelih Ismail. Padahal mimpi Nabi itu perintah, bukan mimpi kembangnya tidur, bukan. Qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Pagi-pagi bangun, Ibrahim mengajak anaknya Ismail, ayo berkorban yuk. Bawa golok yang tajam itu. Ayo kita berkorban Ismail yuk. Ayo, monggo. Sampai lagi Jabal Kurban. Jabal Kurban sekitar Muzdalifah, ya sekarang sudah nyambung dengan Mina lah. Jabal Kurban situ, Ismail tanya, ya abad aina kurbanuk? Korbannya mana? Korbannya mana yang akan disembelih? Ismail belum tahu ini. Korbannya mana? Qala ya bunayya inni ra'aitu fil manam an yadhbahuk. Terus terang saja dengan berat hati, tadi malam saya mimpi diperintah Allah menyembelih kamu korbannya. Korbannya kamu yang akan saya sembelih. Dengan ragu-ragu Ibrahim menjawab seperti itu. Ismail menjawab dengan tegas, qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kerjakan wahai bapakku, lakukan apa yang kau perintah itu, engkau akan mendapatkan diriku orang yang sabar. Ini harus kita ambil cerita ini, dongeng ini bukan hanya sekedar dongeng, harus kita ambil ibrah. Pertama, Nabi Ibrahim sebagai orang tua yang sangat sayang pada anaknya, yang sangat cinta pada anaknya. 9 tahun baru jumpa, sedang lucu-lucunya 9 tahun. Tapi karena perintah Allah yang Maha Khalik, yang Maha Qadir, yang Maha Hakim, Maha Kuasa, Maha mengetahui dan Maha bijak, perintah agar menyembelih anaknya tersebut tanpa ragu-ragu tanpa ragu-ragu Ibrahim menjalankan perintah Allah. Ini artinya kita harus ambil pelajaran, ketika Allah perintah sesuatu, jangan tanya kenapa ya. Kenapa ya saya harus sholat subuh jam 4:30 bangun? Kenapa ya lagi tengah-tengah kerja sholat zuhur? Kenapa ya masih lagi kerja sholat asar 4 rakaat lagi? Kenapa ya macet-macet harus sholat maghrib? Tidak usah bertanya seperti itu. Itu udah perintah yang tidak bisa ditawar. Kenapa ya harus puasa 1 bulan? Itu mengurangi produksi, mengurangi hasil kerja. Biasanya bisa angkat-angkat, misalkan sehari 100 kintal, paling-paling jadi 50 kintal karena lapar. Biasanya kerja full, banyak istirahatnya karena lapar. Lakukan, tidak usah bertanya kenapa. Kenapa haji ke Mekah, umroh ke Mekah, tawaf putar-putar Ka'bah, dijemur di Arafah, lempar-lempar batu di Mina? Kenapa ya? Tidak usah bertanya kenapa. If'al ma tu'mar. Lakukan apa yang kau perintah oleh Allah. Begitu pula anak. Seorang anak kalau sudah menerima perintah dari ayahnya, maka segalanya harus dikalahkan. Kalau sudah kehendak ayahnya, anak harus sam'an wa ta'atan birrul walidain. Tidak boleh anak melawan ayahnya, menentang ayahnya, tidak mengikuti perintah ayahnya. Seorang anak harus taat sam'an wa ta'atan, tanpa reserve, tanpa bertanya kenapa perintah, kenapa saya diperintah begini. Itulah anak yang soleh. Bayangkan di era sekarang ini kita dapati banyak sekali orang tua yang tidak memberi contoh pada anaknya dengan mengamalkan perintah-perintah Allah. Anak yang tidak taat kepada orang tuanya, yang kita lihat kebanyakan seperti itu. Mudah-mudahan yang hadir di sini tidak seperti itu. Seorang ayah yang tidak beri contoh pada anaknya, ada azan misalkan, ayahnya tidak sholat, misalkan ayahnya suka main kartu dan ada uangnya, bukannya kartu main kosong. Ayahnya suka bertengkar dengan tetangganya, nakal dengan temannya. Pasti anaknya akan menirunya atau mengambil kesan, oh ayah saya begini seperti ini,
Maka ketika seorang ayah seperti itu perintah kepada anaknya, jangan tanya kalau anaknya melawan. Jangan tanya kalau anaknya itu akan bangkang. Sholat nak ya, alah sholat apa? Bapak aja gak sholat. Yang baik nak, yang jujur nak, yang rajin nak. Alah jujur apa? Bapak aja tukang suka nipu teman, suka nipu orang lain. Sampai mati pun, sampai ditangisi, sampai dirayu, anak tersebut tidak akan menjadi anak yang baik. Karena lisanul hal afdalu min lisanil maqal. Perbuatan itu lebih efektif, bisa dicontoh daripada ucapan. Yang ngomong pinter ngomong banyak, pinter pidato banyak, pinter khutbah gak kurang, yang ceramah apalagi, yang kampanye lebih-lebih, tapi pengamalan perilakunya sendiri tidak sesuai dengan apa yang diceramahkan. Banyak sekali kita lihat seperti itu. Kalau ceramah menarik, kalau khutbah menarik, tapi perilakunya sendiri tidak menarik. Jadi sikapnya, perilakunya lebih menjadi saksi dia itu seperti apa daripada omongannya. Begitu anaknya jawab seperti itu, maka anaknya mengatakan begini, si Ismail berkata begini, usdud ribati hatta al-attarib. Silahkan tangan dan kakiku, dua tanganku dan dua kakiku diikat yang kenceng pak, supaya saya nanti gak jelalatan, supaya saya tenang. Waqfuf anni thiyabak hatta tadih alaika min dami fataru ummi fatahzan. Pakaianmu dising-singkan, pakaianmu bapak diangkat supaya tidak kena darahku. Nanti ibu tahu, nanti ibu sedih, supaya ibu nggak tahu. Wa usra marasikin ala halaki hatta yakuna ahwanil mauti alayya. Dan kalau nyembelih saya nanti yang cepat pak, jangan pelan-pelan, supaya cepat mati saya nanti, supaya tidak sakitnya lama. Fa idza ataita ummi faqru 'alaiha salam minni. Nanti kalau pulang salam saya kepada ibunda. Faqbala sayyiduna Ibrahim yuqabbiluhu wa yabki. Ibrahim menciuminya dan sambil menangis. Wa yaqul na'am al'aunu anta ya bunay ala amrillah azza wa jalla. Baiklah anakku, akan saya lakukan perintah Allah ini, dan engkau anak yang sangat baik sekali. Kemudian Nabi Ibrahim berusaha memotong lehernya, ternyata kebalik sungainya, pisaunya kebalik. Pisau kebalik. Lama maraha ala halaqih inqalab. Faqal Ismail, "Malak? Kenapa ayah? Pisaumu kebalik loh." Qal, "It'an bima biha ta'nan." Ya, jangan kebalik ayah, yang tajamnya, dan cepat agar cepat selesai. Walam taqta syai'an, tapi Allah menghendaki pisaunya tidak efektif, tidak melukai sama sekali. Wa dzalika li anna Allah wa khaliqul syai' wa huwa alladhi yakhluqul qata' bis-sikin mata sya'. Pisau tajam, tapi ketajaman itu dari Allah. Pisau tajam bisa melukai atau bisa mematikan, tapi urusan luka atau mati itu urusan Allah. Walaupun kita pisaunya tajam, kita gorokkan pada kambing atau pada ayam, kalau jika Tuhan tidak menghendaki, tidak akan terjadi apa-apa. Seperti ini, Ibrahim sudah menggesekkan, sudah menjalankan pisaunya ke lehernya Ismail, tidak sama sekali, nggak berluka apa-apa. Nah, disinilah kejadian besar. Malaikat Jibril datang dengan membawa kambing kibas dan mengatakan, "Qad sadaqtar ru'ya innaka kadzalik najzil muhsinin wa faddainahu bidzabhin 'adzim." Ibrahim, engkau telah membenarkan mimpimu, dan engkau betul-betul menjadi hamba Allah yang saleh, yang taat menjalankan perintahnya. Lepaskan anakmu, dan ini Allah perintah agar diganti dengan kambing.
Maka terjadilah korban dengan kambing atau binatang. Syariat Islam menetapkan orang yang mampu diharuskan berkorban, imma dengan onta, sapi, kalau di Jawa kerbau, di Arab tidak ada kerbau, cukup untuk 7 orang, 7 nama. Tapi kalau 1 kambing berarti 1 kepala. Ini merupakan bukti bahwa ajaran Islam ajaran yang memerintahkan hablum minan nas, bukan hanya membentuk kesalehan individual, rajin sholat hanya kepada Allah soleh, rajin zikir, tapi juga dituntut kita umat Islam soleh satu sama lain, agar kita baik satu sama lain. Percuma sholat, percuma zikir, percuma takbir itu percuma. Takbir Allahu Akbar percuma kalau menyakiti sama manusia. Sholatnya rajin, tapi pas sholat perang, saling membunuh sama umat Islam seperti di Timur Tengah itu, percuma itu. Takbir Allahu Akbar, tapi tujuan untuk menyakiti orang Islam, percuma takbirnya itu. Haji, umroh, sholat malam, sholat subuh berjamaah, tapi mencaci maki manusia sama umat Islam, percuma itu sholat subuhnya itu. Karena Allah tidak membiarkan kita ini satu sama lain bermusuhan, benci, fitnah, adu domba. Dan 15 abad yang lalu ayat Quran diturunkan kepada Muhammad sangat penuh dengan akhlak. Kalau masalah hukum 5%, masalah hukumnya sangat sedikit. Di Quran itu 13 item yang haram dimakan, perempuan-perempuan yang haram dinikah, ibu, adik, kakak, bude, bibi, itu yang nggak boleh. Ada di Qurannya rinci. Ayat waris, rinci ayat waris. Barang siapa mati meninggalkan istri, anak laki perempuan, maka begini. Itu hukum cuma sedikit. Tapi yang paling banyak ayat akhlakul karimah. Wala tuti' kulla halafim mahin, hammazim masya'im binamim, manna'in lil khairi mu'tadin athim, utullim ba'da dzalika zanim. Jangan kamu terpengaruh oleh orang yang kesana kemari membawa berita bohong, hammazin menggunjing, masya'in mengadu domba, ujar kebencian, menyebarkan hoax, binamim, manna'in lil khairi, yang menghalangi kebaikan. Masyarakat akan hancur, akan rusak, terhalang dari kebaikan. Mu'tadin, akan terjadi permusuhan satu sama lain akibat hoax, adu domba, berita bohong, fitnah, ujaran kebencian. Athim, manna'in lil khairi mu'tadin athim, menghalangi kebaikan, menimbulkan permusuhan, dan berdosa besar. Athim, jangan sembarangan, jangan dikira remeh itu, jangan dikira kecil itu. Menyebarkan berita bohong, fitnah, adu domba, menggunjing pakai medsos itu, jangan dikira nggak ada sanksinya itu. Allah mengatakan itu perbuatan dosa besar yang pasti akan kita dimintai pertanggungjawab. Oleh karena itu, kesalehan sosial, kesalehan masyarakat harus kita perhatikan. Nah, diantaranya adalah pemerataan. Hari Idul Adha disunnahkan atau dihimbau, bahkan yang nggak pernah korban, orang kaya malah wajib korban. Potong korban, dagingnya dibagi bagian pada fakir miskin, agar hari ini khususnya, 1 hari ini minimal atau sampai 3 hari ayam tasyrik, 4 hari nanti orang miskin merasakan makan daging. Jangan tiap hari kangkung dan tempe tahu terus, sambal terus. Ya, 4 hari ini daging. Itu dalam rangka pemerataan. Kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Ajaran Islam, terutama Nahdlatul Ulama, tidak anti konglomerat. NU tidak benci konglomerat. Alhamdulillah, Indonesia banyak konglomerat. Akan tapi konglomerat harus berkewajiban melakukan afirmasi, pembelaan terhadap pengusaha kelas menengah.
Kelas menengah harus melakukan pembelaan, pemihakan kepada pengusaha kecil. Pengusaha kecil harus menjadi peluang para pekerja. Masyarakat miskin punya peluang kerja, buruh, kuli. Itulah Islam yang sebenarnya. Tidak anti konglomerat. Nahnu qassamna bainahum ma'isyatahum wa faddalna ba'dhum 'ala ba'din sukhriyan. Saya membagi rezeki masing-masing tidak sama. Masing-masing bahkan bisa memberdayakan yang lainnya. Yang kaya memberdayakan yang tidak kaya. Itu nggak apa-apa. Allah nggak dilarang itu. Orang kaya punya pekerja 100, 1000, 2000, 20.000, nggak apa-apa. Pabrik punya pekerja sekian, Allah ridho itu. Asal majikan si pemilik pabrik tersebut benar-benar memperhatikan nasib buruhnya, nasib pekerjanya, dengan gaji yang benar, dengan fasilitas yang memadai dan masuk akal, tidak menginjak-injak, tidak melakukan zalim, kezaliman, menyengsarakan pekerjanya. Itulah prinsip Islam seperti itu. Karena kapitalisme hanya memikirkan yang kaya jadi kaya, yang miskin terserah kamu. Ini namanya kapitalisme. Ini pusatnya di Wall Street, di Washington. Yang kaya semakin kaya, yang miskin terserah kamu. Salahnya kamu sendiri miskin. Tapi sosialisme Karl Marx, Lenin itu juga salah. Sosialisme itu tidak boleh ada perbedaan. Jadi orang semua harus 50%. Kira-kira itu kalau persentasi. Orang harus sama 50% kekayaannya. Nah yang punya kecerdasan, yang punya kemampuan bisa mencapai kekayaan 80%, 90%, tidak boleh. Tekan, harus sama seperti yang 50%. Orang yang punya kemampuannya hanya 30%, didorong agar mampu 50%. Yang kemampuannya 90% ditekan agar 50%. Maka menjadi sama. Soviet melakukan sistem seperti ini hanya berusia 70 tahun. Jadi negara Soviet bangkrut, ekonominya bangkrut, sistem politiknya sekarang sudah berantakan. Tidak ada lagi negara United Socialist Soviet. Bubar karena bertentangan dengan fitrah manusia. Manusia dijadikan sama. Allah saja menciptakan manusia tidak sama. Ada kaya, ada miskin, ada pintar, ada tidak pandai. Ada yang punya keahlian, ada yang tidak punya keahlian. Manusia dengan sistem sosialisme menjadikan manusia kok sama, bertentangan dengan fitratullah. Oleh karena itu sekali lagi, Nahdlatul Ulama tidak anti konglomerat, tapi konglomerat harus melakukan pemerataan, peduli dengan sebawahnya. Alhamdulillah di Indonesia ini masih ada sedikit seperti itu, walaupun keadilan sosial sila yang kelima masih jauh dari yang kita inginkan. Akan tapi kesadaran sudah mulai ada dengan adanya CSR dan adanya bagi-bagi korban, zakat fitrah ada itu, tapi masih belum seperti yang kita inginkan karena keadilan distribusi aset masih jauh dari yang kita inginkan. Ada konglomerat yang menguasai 5 juta hektar tanah, mengelola, bukan memiliki, bukan, mengelola 5 juta hektar tanah. Banyak orang yang 1 jengkal saja tidak memiliki olahan atau kerjaan tanah tersebut. Inna hadzal yaum ibadah. Kita sholat ini dan berkorban ibadah, bukan main-main, bukan senang-senang, ibadah. Wa nusukin wa du'a. Hari selayaknya kita banyak berdoa. Innahu yaumus safa was-sidq, yaumul hubb wal wafa, yaumul badl wal ata, yaumul infaq wal ataf 'alal fuqara. Hadza yaumun tamsaw fihi dam'atul yatim wa hadza yaumu birrul walidain. Innahu yaumun tuslu fi silatul arham. Dengan adanya potong korban, maka kita melakukan silaturahim, saling memperkuat hubungan satu sama lain dengan pembagian daging korban. Hari di mana anak yatim pun mendapatkan kegembiraan ikut bersama-sama yang lain menikmati hari ini makan daging. Wa yaumut tafaqqudil masakin. Orang miskin pun bisa ikut gembira. Jangan lupa hadzal yaum ziyarati kuburil muslimin. Disunatkan juga ziarah kubur kepada orang tua kita, guru-guru kita, disunahkan. Wa ziyaratul mardha. Kalau ada teman, saudara, tetangga yang sakit di rumah sakit, dengan hari lebaran ini disunahkan kita nengok, kita melihat teman kita yang sedang sakit.
wadkhul bahja wassurur ala ahli wal jiran. Mari kita bergembira satu sama lain, jangan konflik, hentikan ketegangan atau ketidakharmonisan. Innahu yaumun tatasofa fil aidi wa ta'alla fil qulub wa yas'a fi sa'ul islah bil mutakhasimin. Hari ini mari kita bersalaman, berjabatan tangan. Mari kita bangun hati kita masing-masing, saling mencintai, saling menyayangi satu sama lain. Tidak beda antara si kaya dan si miskin, si pandai dan si bodoh. Tarahamu wa ta'atafu wa tasafahu wa tasamahu. Marilah kita saling kasih, mari kita saling mencintai, mari kita berjabatan tangan, mari kita toleran satu sama lain. Wa tazawaru wa tahadu. Mari kita saling ziarah silaturahim, mari kita saling memberi petunjuk. Wa birru abakum. Mari kita bakti pada dua orang tua. Wasilu arhamakum. Mari kita silaturahim. Fa inna silatul arham thawabuha muajjal fid dunya wa na'imun mudakhkhar fil akhirah. Karena silatul rahim itu pahalanya di dunia dan di akhirat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allah ja'al sa'adatana biridhaq wardu 'anna yawma tanalqaq. Allahu akbar, Allahu akbar walhamd. Hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamd. Alhamdulillah alladzi ba'atha nabiyyahu sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan alamin wa qudwatan alamin wa hujjatan al ibadi ajma'in. Ba'athahu bidil huda war rahmah fa anqadallahu bi min al halakah wa hada bi min ad dhalal wa asyhadu an la ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa zama ahzab wahdah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi min yaumina hadha ila yaumil qiyamah. Amma ba'd ayuhan nas ittaqullah washkuru ala man ama bihi alaikum min hadha ad-din qawim alladhi radiya lakum. Falaqad anzala Allah ta'ala ala nabi sallallahu alaihi wasallam am hujjatul wada' wa waqifun bi Arafah al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Ada yang kelewat tadi. Nah, dari Nabi Ibrahim itulah dari Siti Sarah melahirkan Bani Israel. Dan nabi-nabi kebanyakan dari Bani Israel, Nabi Daud, Sulaiman, Musa, Isa, Zakaria, Yahya. Dan dari Siti Hajar melahirkan Sayyidul Anbiya wa khatamur rusul, Safiyullah, Habibullah, Khalilullah, Mukhtarullah, sahibus syafa'atul kubra, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hajar melahirkan bangsa Arab, bangsa yang memiliki nabi yang paling sempurna, Nabi Muhammad. Sayyidah Sarah melahirkan bangsa besar, bangsa Israel yang sekarang menjadi Yahudi dan Nasrani itu. Jadi tiga agama ini sebenarnya satu asal mulanya. Terjadi perubahan-perubahan. Nah, Islam agama sempurna. Allah menfirmankan, menegaskan dalam firman-Nya ketika Rasulullah haji wada, hari ini saya sempurnakan untuk kamu agamamu dan saya sempurnakan nikmatku dan saya ridhoi agama Islam, agamamu sekalian. Ini ayat turun ketika Rasulullah wukuf di Arafah. Setelah itu Rasulullah 83 hari raji'un ila rafiqil a'la, meninggal dunia. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada bi nafsi wa thanna bi malaikatihi. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa 'ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin wardallahu an khulafa'ir rasyidin saadatina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'ut tabi'in lahum ihsan ila yaumiddin warḍu 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil
muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izzal Islam wal muslimin. Allahumma izzal Islam wal muslimin. Ya Allah, muliakanlah agama Islam dan umat Islam. Wa adillah syirka wal kafirin. Hinakanlah kekufuran dan orang-orang kafir. Wa ansur ibadakal muwahhidin wa ansur man nasruddin. Tolonglah, menangkanlah hambamu yang bertauhid demi agamamu. Wahdul man khadal muslimin wa dammir a'da'ad-din wa ali kalimataka al-yawm ila yaumiddin. Allahumma adfa'anna al-bala wal waba waz zalazil. Ya Allah, hindarkanlah kami dari malapetaka, bencana, gempa, longsor, wal fitan wal mihan, fitnah dan ujian, wasil fitan ma dhar minha ma batan, an baladina Indonesia khasatan wa ansal buldan muslimin ammatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunu khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha yadhkurukum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadlihi yu'tikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya Mustafa balil
khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlim minal ahwali muqta'imin ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ufil